Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradaz zakata ala kulli muslim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi man jahada bis sadaqati fi syahrin azim. Amma ba'du. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, hari ini kita masih berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak kemuliaan. Bulan di mana semua amalan dilipat gandakan. Bahkan di bulan ini ada suatu kebiasaan, ada suatu perilaku yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Akan tetapi beliau lebih menjadi dermawan. Wa kana ajwadan nas fi syahri Ramadan. Beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan ini. Hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara menyucikan diri dengan zakat dan juga sedekah di bulan Ramadan. Di bulan ini kita ketahui ada suatu rukun Islam yang keempat yang juga difardukan bersamaan dengan rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa Ramadan beserta dengan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sebuah ibadah yang merupakan tonggak dan pilar daripada agama kita yang khusus berada pada bulan Ramadan. Hari ini kita akan coba membahas sedikit tentang ketentuan Allah mengenai zakat. Secara etimologi atau bahasa, zakat diartikan sebagai sesuatu yang suci. Maka kita pernah mendengar tazkiyatun nafs, menyucikan diri, zakat juga berkembang dan juga barakah. Maka sesuatu yang dizakati seharusnya jauh lebih berkembang, jauh lebih berkah, dan jauh lebih menghasilkan lebih banyak. Sedangkan menurut syarak, pengertian zakat adalah pemberian yang wajib. Artinya sesuatu yang difardukan oleh Allah dari sekumpulan harta tertentu. Karena memang tidak semua harta diwajibkan zakat. Dan pada waktu tertentu. Jadi ada kalanya sudah sampai haul, sampai tahunnya, maka baru seseorang terkena hukum wajib zakat. Dan diberikan juga kepada golongan tertentu. Tidak semua orang, tidak semua manusia berhak menerima zakat karena ada aturan khusus mengenai si penerima bantuan zakat ini. Dan ini sebuah definisi atau ta'rif yang berada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wal Adilatuh karangan Wahbah Zuhaili. Imam Maliki mengeluarkan fatwa bahwa yang disebut dengan zakat adalah seseorang yang mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang mencapai nisab. Jadi nisab adalah batasan bagi sebuah harta ketika terkena hukum wajib zakat. Juga harta ini diberikan kepada yang berhak menerimanya. Serta disyaratkan juga kepemilikan yang tam atau yang penuh. Artinya harta itu adalah milik kita, bukan berada pada tangan orang lainnya. Bukan berada dalam kondisi sewa atau gadai. Dan disyaratkan mencapai 1 tahun penuh atau haul, diserta dia bukan barang tambang dan barang pertanian. Nah, ini adalah sebuah definisi dari mazhab Maliki. Sedangkan Imam Abu Hanifah atau yang kita kenal dengan penggagas dari mazhab Hanafi, beliau mendefinisikan zakat sebagai suatu proses menjadikan sebagian harta yang khusus atau tertentu dari harta yang khusus juga atau tertentu sebagai milik orang yang khusus atau tertentu juga dan ditentukan syariat karena perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat definisi ini hampir ada persamaan daripada mazhab Maliki dan juga Hanafi. Akan tetapi kalau kita mau melihat perbedaan keduanya, ada beberapa unit bahasa dan ada beberapa ta'rif yang mungkin agak sedikit berbeda. Menurut mazhab mayoritas di Aceh, negeri kita tercinta, yaitu mazhab Syafi'i, adalah
zakat ini adalah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. Jadi dalam Syafi'i dijelaskan bahwa bukan hanya harta, karena zakat tubuh kita ini juga dikeluarkan, dan ini kita kenal dengan yang namanya zakat fitrah. Nah, sedangkan yang terakhir dari imam yang keempat, A'immatul Arba'ah, yaitu Imam Hambali. Beliau mendefinisikan zakat sebagai sebuah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok tertentu pula. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah wajibkan kepada kita pemilik harta tersebut untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kalau kita mendengar istilah zakat, maka ada dua komponen bahasa yang memiliki derivatif hampir sama. Tujuannya juga hampir sama, yaitu sedekah dan infak. Dan keduanya juga disunnahkan agar dilakukan, diperbanyak di bulan mulia ini, yaitu di bulan Ramadan. Sedekah didefinisikan sebagai pemberian seorang muslim secara ikhlas, secara sukarela, tanpa batas waktu, kapanpun. Tidak mesti di bulan Ramadan, boleh di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syaban, sampai batas Zulhijjah. Kita boleh berikan kapanpun, siang, malam, pagi, sore, kita boleh berikan kapanpun. Dan juga tidak ada batasan jumlah. Artinya tidak mesti harus sampai nisab tertentu, tidak mesti ada haul, dan tidak mesti ada nisabnya. Haul dalam istilah zakat ada definisi yang disebut dengan 1 tahun. Karena haul dalam bahasa Arab ada dua makna. Yang pertama 1 tahun, dan ini biasa digunakan pada istilah zakat. Sedangkan satu lagi, haul adalah ulang tahun atau peringatan kematian dari seorang ulama atau orang tokoh yang kira-kira dikagumi oleh masyarakat, dan ini diperingati dalam setiap upacara tahunan. Dapat kita lihat pada ensiklopedia Islam dari Departemen Agama yang di halaman 356. Nah, kalau kita mencermati definisi ini, maka kita bisa menjelaskan dan juga bisa melihat tentang perbedaan antara zakat dan juga sedekah. Sedangkan infak adalah memberikan kepada orang lain berupa harta kita secara ikhlas. Nah, ini juga hampir sama dengan sedekah, dan diniatkan karena Allah. Nah, jadi kalau dilihat perbedaan antara infak dan sedekah dengan zakat, perbedaannya yang pertama yaitu ada batas dan juga ada musim. Artinya ada batasan harta, batasannya berapa yang dikeluarkan dan dari berapa dikeluarkan, serta ada batasan waktunya atau masanya. Nah, sedangkan sedekah dan infak itu tanpa batas. Kalau kita telaah secara hukum, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, zakat itu ada dua, yaitu zakat harta, yaitu zakat mal, dan zakat fitrah, seperti yang kita keluarkan di bulan Ramadan ini. Kalau zakat harta adalah zakat yang diwajibkan di atas harta seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat. Kalau kita melihat surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, dijelaskan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunahu fi sabilillah, dan tidak menafkahkan dalam jalan Allah, maka Allah akan memberikan hukuman pada hari kiamat bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Yauma yuhma, pada hari itu harta yang mereka kumpulkan, harta yang mereka sisihkan, tapi mereka simpan dan tidak keluarkan dalam bentuk apapun, harta yang disimpan ini, kalau kita simpan hanya di dalam dompet kita, kalau kita simpan hanya di dalam kas kita, maka harta ini bukan menjadi berkah untuk kita, akan tetapi malah menjadi api yang akan membakar dan juga menyiksa kita. Akan tetapi harta yang kita miliki sudah sebaiknya kita nafkahkan dan kita berikan zakat malnya, insya Allah bermanfaat bagi kita dan juga bagi keluarga kita di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, selain zakat harta, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah terdiri dari dua, yaitu zakat dan fitrah, yang wajib dikeluarkan setiap muslim disebabkan berakhirnya puasa Ramadan. Jadi zakat penyucian diri dan fitrah artinya fitri, yaitu berbuka puasa. Hari raya fitri disebut hari raya berbuka puasa. Makanya kalau secara istilah zakat fitrah adalah zakat yang wajib karena berbuka di bulan Ramadan.
Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Kalau kita mencermati fenomena yang terjadi di bulan Ramadan, mungkin banyak orang yang sudah jauh-jauh hari mengeluarkan zakat daripada zuru pertanian ataupun daripada hartanya, akan tetapi zakat fitrah yang dikeluarkan itu haruslah di bulan Ramadan ini. Dan bagaimana kita mencermati apa saja syarat dan ketentuan yang berlaku kepada kita kaum muslimin daripada zakat fitrah ini. Jadi kalau kita melihat apa saja yang disyaratkan, maka kita dapat melihat bahwa kita sebagai seorang muslim, baik itu laki-laki atau perempuan, tetap diwajibkan. Karena zakat fitrah itu juga disebut dengan sedekah fitrah. Dasar hukumnya adalah Al-Baqarah 110. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ayat ini adalah perintah untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Karena zakat fitrah pada intinya adalah untuk membersihkan hati kita. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah dan bersamaan dengan puasa diwajibkan. Sedangkan dasar daripada hadisnya diceritakan kepada kita oleh Abdullah bin Maslamah, Ibnu Qan'ab dan Qutaibah Ibnu Sa'id, keduanya berkata bahwa diceritakan kepada kita Malik dan juga diceritakan kepada kita Yahya Ibnu Yahya, beliau berkata, saya telah membaca di hadapan Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasul telah mewajibkan fitrah 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum kepada orang yang merdeka dan juga hamba, laki-laki dan juga wanita dari kalangan kaum muslimin. Jadi kalau kita melihat dasar hadis ini, kita bisa memahami bahwa zakat fitrah itu wajib kepada seluruh kita semua. Menurut jumhur, fitrah ini adalah wajib kepada seluruh muslim. Dan Imam Hanafi menjelaskan bahwa fitrah ini wajib karena ditetapkan dengan dalil dhanni. Begitupun juga dengan Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Akan tetapi ada seorang imam yang mengatakan, yaitu beliau Ibnu Lubban. Beliau mengatakan bahwa zakat fitrah ini adalah sunnah muakkad. Jadi kalau jumhur ulama sepakat zakat fitrah hukumnya wajib. Pada zaman Rasulullah, Rasul pernah mengutus orang yang memungut zakat, lalu membagi zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, sebelum hijrah ternyata sudah ada ayat yang turun tentang bagaimana merubah mental Rasulullah dan sahabat Rasulullah agar gemar terhadap zakat. Padahal saat itu Rasulullah masih berada di kota Mekah, yaitu surat Ar-Rum ayat 38. Berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Jadi Allah menyuruh memberikan hak kepada mereka, demikian pula kepada fakir dan miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ayat ini diturunkan di Mekah, masih bersifat khabariyah atau berita. Saat itu zakat belumlah wajib. Akan tetapi Islam sebagai agama kita yang sempurna sudah menanamkan mental zakat. Jangan kemana-mana, kita tetap akan membahas tentang zakat fitrah dan sedekah di bulan Ramadan di sini di Puja TV.
Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, kita masih bercerita tentang zakat fitrah, di mana kita ketahui zakat fitrah punya waktu dan juga ketentuan yang khusus, beda dengan zakat mal. Nah, ini pun menjadi pembeda seperti kita bahas sebelumnya dari sedekah dan juga infak. Zakat fitrah kita ketahui dia cuma ada mengiringi puasa Ramadan. Sedangkan waktu untuk menunaikannya menurut Imam Hanafi dan juga Maliki adalah saat matahari terbit di hari Idul Fitri. Jadi ketika pagi hari menjelang, saat kokok ayam mulai ada dan fajar shadiq mulai menyingsing di ufuk timur, saat itulah kewajiban zakat fitrah sudah ada pada setiap orang muslim. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, zakat fitrah diwajibkan pada saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dan inilah perbedaan di antara dua mazhab sebelumnya. Batas untuk menunaikan zakat fitrah ini adalah sebelum sholat Id dilakukan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis daripada Ibnu Umar yang diceritakan oleh Yahya Ibnu Muhammad Ibnu Sakan, yang juga diceritakan oleh Muhammad Ibnu Jadam, diceritakan dari Ismail Ibnu Jafar, dari Umar Ibnu Nafi, dari ayahnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum terhadap hamba dan juga orang merdeka. Berarti orang hamba pun wajib melakukan dan menunaikan zakat fitrah ini. Dan juga zakat fitrah diperintahkan agar dikeluarkan sebelum orang berangkat sholat Id. Jadi kalau kita berpedoman dan berkaca pada hadis ini, makruh hukumnya mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat Id dilakukan. Disinilah patokan kita dari hadis ini tentang waktu untuk menunaikan zakat fitrah. Jadi harus dikeluarkan sebelum sholat Id. Sedangkan Ibnu Abbas menyatakan, diceritakan kepada kita oleh Mahmud Ibnu Khalid Ad-Dimsaki dan Abdullah Ibnu Abdurrahman As-Samarkhandi. Keduanya berkata bahwa Marwan menceritakan bahwa Abdullah berkata, Abu Yazid Al-Khulani bercerita dan Syekh yang dapat dipercaya serta Ibnu Wahab meriwayatkan darinya. Bahwa Sair Ibnu Abdurrahman bercerita, Mahmud juga berkata, benar dari Ikrimah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat yang bertujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata sia-sia, qaulaz zur, dan juga kata-kata yang kotor yang terucap saat kita berpuasa. Dan juga ini sebagai makanan yang berfungsi untuk pemberian kita kepada orang miskin. Barang siapa, kata Rasulullah, yang membayar zakat sebelum sholat akhir raya, maka itu disebut zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang membayar zakat fitrah setelah sholat akhir raya, maka itu hanyalah berupa sedekah biasa. Jadi berpedoman kepada hadis ini dapat kita nyatakan bahwa waktu yang tepat untuk menunaikan zakat fitrah adalah sebelum sholat Id dilakukan. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa waktu ini dapat didahulukan, artinya boleh dibayarkan sebelum tiba dan kita dapat menunaikannya di saat bulan Ramadan. Kalau mengenai kadar, sepakat para ulama berdasarkan hadis tersebut bahwa Rasulullah melaksanakan zakat sebanyak 1 sa' berupa makanan pokok. Kalau pada masa Rasulullah berupa kurma ataupun gandum, di saat kita saat ini berada di Aceh dan juga Lu'usmawiyah, kota kita tercinta, kita boleh menunaikannya dengan beras. Menurut Imam Hanafi, di sini boleh 1/2 sa'. Tapi ta'aluk wajibnya kepada siapa? Menurut hadis Ibnu Umar diceritakan dari Abdullah Ibnu Maslamah, dari Ibnu Qan'ab, dari Qutaibah, Ibnu Sa'id, keduanya berkata, diceritakan kepada kita oleh Malik dan juga diceritakan kepada kita Yahya Ibnu Yahya, yang beliau berkata, saya telah membaca di hadapan Malik bin Nafi dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri dari Ramadan sebanyak 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum kepada. Nah, di sini posisi ta'aluk wajibnya kepada siapa? Orang merdeka dan hamba, laki-laki dan wanita dari seluruh kalangan kaum muslimin. Dengan perbedaan kepada hadis ini dapat kita ambil
tentang bagaimana pengaruh harta yang kita keluarkan, baik itu setengah sa' dari mazhab Hanafi dan juga 1 sa', dan hal ini merupakan kewajiban kepada kita kadarnya dari harta yang kita keluarkan, dari harta yang kita berikan. Berapapun harta kita, maka itu akan berlipat ganda saat kita mengeluarkannya sebagai zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat harta. Kalau kita saat ini mengeluarkan harta kita untuk bersedekah atau mengeluarkan untuk zakat, maka baik itu setengah sa' kurma atau setengah sa' gandum, maka harta kita jauh akan berkembang. Misalkan kita mempunyai selembar uang yang bernilai nominal 50.000, maka harta ini kalau kita gunakan, kita infakkan di jalan Allah, kita berikan untuk sedekah, infak ataupun zakat, maka harta ini akan berubah menjadi 100.000 rupiah. Dan juga harta ini akan jauh lebih berkembang, dan juga harta ini akan memberikan manfaat kepada kita agar kita berguna di dunia dan di akhirat kita. Dan inilah yang kita gunakan dalam menggunakan amalan kita di dunia ataupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Kalau kita berpedoman kepada hadis ini, maka kewajiban kadar kita melakukan sedekah ataupun zakat fitrah ini adalah 1 sa', jenisnya makanan pokok. Tapi oleh Muhammad Jawad bin Mughniyah juga mengingatkan bahwa di saat ini disyaratkan zakat fitrah ini dikeluarkan bagi orang yang sudah punya umur kadar balik. Kalau dia tidak balik, maka tidak wajib. Sedangkan orang yang gila, itu keputusannya atau hukumnya sama seperti anak-anak. Dan disyaratkan juga harta yang dikeluarkan berada pada zimmah atau tanggungan si muzaki, bukan di tangan orang. Artinya bukan dalam keadaan tergadai atau tersewa. Sedangkan syarat wajib sebagaimana kita ungkapkan tadi, yang pertama yaitu Islam dan lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Kalau dia lahir sesudah terbenam matahari, maka tidaklah wajib zakat fitrah di atasnya. Yang kedua, orang wajib menunaikan zakat fitrah bila lebih daripada kadar keperluan untuk dikonsumsi oleh keluarganya pada malam hari raya dan pagi hari raya. Sedangkan untuk siapa saja yang berhak menerima zakat, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat Imam Syafi'i, agar seluruh zakat fitrah ini diserahkan kepada asnaf yang 8 secara merata. Kita ketahui dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah ataupun zakat diserahkan kepada fukara, orang fakir, masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil yang ketiga, wal mu'allafatu qulubuhum, dan orang yang dijinakkan hatinya, artinya mu'allaf, wal wafir riqab, dan hamba sahaya yang ingin membebaskan dirinya, wal gharimina, dan orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan orang yang sedang pada jalan Allah, dan yang terakhir wabnis sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Faridatan minallah, ini merupakan ketetapan dan fardu daripada Allah. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, sudah barang tentu kita mungkin sering mendengar, karena kita mayoritas di Aceh adalah pengguna dan penganut mazhab Syafi'i. Asnaf 8 atau snef 8 sebagai penerima zakat sudah sering kita salurkan. Dan disinilah kita harus mengetahui definisi serta ketentuan dari masing-masing snef yang nantinya akan menerima zakat yang kita keluarkan. Jika kita salah dalam memberikan, maka tentunya zakat yang kita keluarkan malah tidak memberikan manfaat kepada kita. Pada saat Allah menyatakan dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara. Lam disebut adalah bermakna lil milki. Artinya kita harus memindahkan kepemilikan dari kita kepada si mustahik zakat. Jadi kepemilikan berpindah dari muzaki kepada mustahik. Dan setiap 8 sunif ini menurut Imam Syafi'i adalah mendapatkan hak yang sama. Dan inilah adalah faedah daripada ataf dengan waw. Lil fuqara'i wal masakin. Karena bukan diataf atau disambungkan dengan aw. Kalau diataf dengan waw atau disambungkan dengan waw dan bermakna dan, maka setiap kata-kata mempunyai derajat yang sama. Antara fakir dan miskin memiliki hak yang sama. Dan di saat ini kita akan coba membahas apa saja perbedaan antara fakir dan miskin. Pemirsa Puja TV, dimanapun Anda berada,
Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan juga keluarga. Kalau menurut Imam Hanafi, orang yang disebut fakir adalah yang memiliki harta kurang dari nisab, walaupun sehat dan bekerja. Dia punya harta, tapi tidak cukup untuk nisab kadar zakat, walaupun sehat. Ini adalah definisi daripada Hanafi. Menurut Imam Maliki, orang fakir adalah orang yang tidak mampu menghidupi diri dan keluarga selama setahun. Jadi kalau pengeluaran mereka hanya cukup untuk setengah tahun, juga disebut fakir. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali, orang fakir adalah orang yang kebutuhannya melebihi daripada kemampuannya. Artinya, harta yang dia hasilkan tidak mencukupi setengah daripada kebutuhan hidupnya. Sedangkan orang yang miskin adalah orang yang tetap bekerja, tapi tidak mencukupi kebutuhannya dan lebih dari setengah. Menurut Imam Syafi'i, Hambali, dan Malik, orang ini terus bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan untuk keluarganya. Disinilah fungsi zakat, yaitu menghapus kemiskinan. Makanya oleh Imam Hanafi dan Maliki, mereka mendefinisikan orang miskin ekonominya itu lebih kecil daripada orang yang fakir. Jadi terbalik dengan definisi tadi. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, orang miskin itu lebih rendah derajatnya daripada orang fakir. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i, orang fakir lebih rendah derajatnya daripada miskin. Kalau miskin hanya memiliki setengah harta, sedangkan setengah lagi kebutuhan hidupnya dicukupi oleh Islam dengan ibadah zakat. Menurut Imam Hanafi, fakir dan miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa, mempunyai perabot sederhana, uang di bawah nisab, yang disebut nisab adalah 4 ekor unta, atau 39 ekor kambing, ataupun uang 200 dirham. Pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Demikian para ulama kita, para a'immatul arba'ah, imam yang 4, mendefinisikan antara fakir dan miskin. Begitu banyak orang fakir dan miskin yang saat ini berada di samping kita, berada di sekitar kita, atau bahkan menjadi tetangga-tetangga kita. Dan orang-orang inilah yang menjadi mustahik daripada zakat kita. Orang yang berhak menerima daripada zakat yang kita keluarkan untuk menyucikan harta kita dan membuatnya jauh lebih berkembang. Kalau kita ingat tentang fadilah daripada zakat, maka kita akan segera mengeluarkannya dan memberikannya kepada mustahiknya. Dalam hal ini adalah orang fakir dan miskin. Definisi daripada amil atau orang yang ketiga, yaitu orang yang menyalurkan zakat. Orang ini bekerja dari mulai pendataan, mensurvei siapa yang berhak menerima zakat. Mereka bekerja dan berhak menerima zakat walaupun mereka kaya. Dan amil bisa berbentuk perseorangan ataupun lembaga. Makanya di sini mewujudkan bahwa negara Islam adalah negara yang berpemerintahan. Amil juga dapat dirangkap oleh pemerintah. Jadi syarat amil dapat menerima zakat, yang pertama haruslah muslim, yang kedua mukallaf, artinya sudah bisa membedakan antara kewajiban dan juga sunnah. Dia juga amanah. Selanjutnya amil harus paham tentang zakat. Yang kelima, amil harus mampu. Yang keenam, amil haruslah pria. Dan yang ketujuh, amil haruslah merdeka, bukanlah seorang budak yang mukatabah. Selanjutnya kita akan membahas tentang mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang kita jinakkan hatinya untuk menerima zakat. Orang yang mu'allaf bila diberikan harta daripada zakat, maka dia akan senang berada dalam Islam. Akan tetapi, karena banyaknya pembahasan tentang mu'allaf ini, kita akan bahas pada segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Puja TV. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mu'allaf. Mu'allaf adalah snaf keempat dalam surat At-Taubah ayat 60
yang berhak menerima zakat fitrah. Seorang yang disebut mu'allaf adalah orang yang baru saja memeluk agama Islam dan masih dijinakkan hatinya agar senang dan bahagia saat berada dalam naungan agama Islam. Setidaknya ada 6 orang yang masuk dalam kategori mu'allaf ini. 2 dalam kondisi masih kafir dan yang 4 lainnya sudah dalam kondisi Islam. Yang pertama, orang yang masih kafir, akan tetapi diharapkan dia akan masuk Islam bila dapat menerima zakat. Hal ini terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah pernah memberikan kepada Safwan ibnu Umayyah akan zakat fitrah. Dan akhirnya Safwan ibnu Umayyah tergerak hatinya untuk masuk Islam. Bahkan ketika dia setelah masuk Islam, Rasulullah masih memberikannya hadiah 100 ekor unta. Yang kedua, orang yang kafir. Akan tetapi ditakutkan orang di sini akan menjadi jahat dan menyerang Islam. Rasulullah pernah memberikan contoh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diceritakan bahwa ada orang kafir yang apabila diberikan zakat fitrah dari senef mu'allaf, maka dia akan memuji Islam dan akan senang kepada ajaran Islam. Akan tetapi saat dia tidak menerima zakat dari senef mu'allaf ini, maka dialah yang pertama memburuk-burukkan Islam dan menjelekkan orang-orang yang menganut agama Islam. Yang ketiga, mu'allaf yang dapat diberikan zakat adalah orang yang masih lemah imannya. Dan ini yang sering terjadi di daerah kita. Yang keempat adalah orang yang merupakan pemuka agama daripada agama non-muslim ini, dan juga kerabat dari orang yang sebelumnya sudah masuk Islam, walaupun dia masih kafir. Yang kelima, orang muslim yang tinggal di perbatasan, akan tetapi ditakutkan akan kembali masuk ke dalam agama lainnya. Dan hal ini diperlukan untuk membela diri dari ancaman kekafiran. Yang keenam, yang terakhir, adalah orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari orang yang lainnya. Terkadang orang yang masih mu'allaf adalah orang yang jiwanya masih lemah. Bahkan terkadang mereka menerima ancaman dan juga tekanan dari mantan keluarga mereka. Bahkan mereka saat ini terkadang banyak menderita kekurangan. Rata-rata mu'allaf berada di bawah garis kemiskinan. Mereka bahkan tidak memiliki penghasilan apapun. Hidup mereka kosong, bagaikan kertas putih. Akan tetapi, Islam hadir kepada mereka untuk memproduksi, untuk memberikan apa yang disebut dengan zakat. Dan zakat inilah yang kita harapkan dapat memberikan penghasilan tambahan kepada mereka dan dapat merubah kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik. Mu'allaf inilah yang nantinya akan kita jinakkan hatinya, dan mereka akan terus berubah dan menjadi orang-orang yang jinak hatinya dan melekat ke dalam agama Islam. Mu'allaf inilah yang terus akan berubah dan menjadi orang-orang yang menguatkan Islam di kemudian hari. Mereka dapat merasakan manisnya manfaat dari masuk dan memeluk agama Islam. Dan merekalah yang akan menjadi penguat daripada agama Islam ini nantinya. Dalam mazhab Hanafi dijelaskan bahwa mu'allaf ini adalah sesuatu yang sudah mansuh. Artinya sudah dihapuskan hukumnya. Dan hal ini hanya berlaku pada saat Rasulullah masih hidup. Pada saat awal-awal Islam diturunkan. Akan tetapi a'immatul arba'ah yang lain, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Hambali, menyatakan bahwa mu'allaf masih ada di sekitar kita dan juga berhak menerima zakat dari kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Kita sudah membahas 4 orang yang menjadi senef daripada
penerima zakat. Ada fakir, ada miskin, ada amil, dan juga mu'allaf. Sekarang kita akan membahas tentang riqab. Riqab adalah seorang budak yang beragama Islam dan juga mukatab. Artinya dijanjikan oleh tuannya untuk dibebaskan apabila memiliki uang. Dan menurut jumhur, apabila riqab ini sudah ada dan sudah diselesaikan zakatnya, maka setelah itulah baru boleh diserahkan zakat kepada budak biasa. Menurut Imam Maliki, semua budak adalah sama. Mereka semua berhak menerima zakat fitrah. Jadi budak pada artian sebenarnya bukan budak-budak berarti anak-anak, ya. Berarti budak adalah budak orang yang diperbudak dan juga mengalami penyiksaan dari tuannya. Selanjutnya senef yang keenam yaitu senef gharim. Gharim adalah orang yang berhutang. Orang yang memiliki hutang dapat menerima bantuan berupa zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Gharim apabila dia berhutang untuk kebutuhan diri sendiri, maka dia dapat diberikan harta apabila dia sudah jatuh pada kondisi fakir. Sedangkan bila orang berhutang untuk kebutuhan umum, seperti berhutang untuk keperluan masjid, untuk keperluan balai pengajian dan pesantren, maka ini dibolehkan kita mengeluarkan zakat untuk senef gharim walaupun dia dalam keadaan kaya. Seterusnya, yang ketujuh yaitu fisabilillah. Orang yang menerima zakat fisabilillah adalah semua orang yang mengerjakan sesuatu pada jalan Allah. Menurut sebagian pendapat, termasuk para ulama. Karena mengajarkan kepada manusia tentang apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan hadis. Pendapat yang kedua, fisabilillah hanya khusus pada orang yang berjihad, berperang di jalan Allah. Orang yang menghunuskan pedang dan rela tertebas lehernya, bahkan tertumpah darahnya di medan perang dalam melawan kekafiran. Sedangkan yang ketiga, orang fisabilillah menurut Ibnu Umar adalah orang yang menunaikan haji dan umrah. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan dan memerlukan ongkos, baik itu perjalanan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, maupun persahabatan. Dan disyaratkan perjalanannya bukanlah perjalanan haram. Dia boleh menerima bantuan daripada zakat untuk biaya pulang dan perginya. Ini adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat dari Imam Syafi'i untuk pembagian kepada asnaf yang ke-8. Pendapat yang kedua, zakat ataupun zakat fitrah yang kita berikan di bulan Ramadan ini diberikan kepada orang yang fakir. Akan tetapi boleh kepada orang yang lainnya. Tapi pertama dikhususkan kepada orang fakir. Sedangkan pendapat yang ketiga yaitu dari pendapat Imam Maliki dan Hambali diberikan kepada orang miskin saja. Orang yang miskin adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah. Seperti hadis daripada Rasulullah, sesungguhnya zakat fitrah itu adalah untuk orang yang miskin. Jadi di sini kita dapat ambil kesimpulan, ada beberapa orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama, orang yang kaya harta dan usaha. Kalau kita melihat hadis daripada Abdullah bin Umar daripada Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, tidak halal zakat bagi orang kaya dan kuat dalam mengambil sedekah atau zakat. Orang kaya ataupun orang kuat tidaklah berhak menerima zakat. Yang kedua adalah keturunan daripada Rasulullah. Diceritakan daripada Abdullah bin Mu'ad al-Ambari bahwa ayahku diceritakan dari Syu'bah, dari Muhammad, yaitu dia adalah Ibnu Ziyad, telah mendengar dari Abu Hurairah berkata, pada suatu hari Hasan bin Ali, yaitu cucu daripada Rasulullah, telah mengambil sebuah atau sebutir biji kurma yang dikeluarkan untuk zakat. Lantas Hasan bin Ali radhiyallahu an memasukkan kurma tersebut ke dalam mulutnya. Rasul berkata, jijik, buanglah kurma itu. Kita, keturunan Nabi Muhammad, para habaib, para sayyid yang berada di sekitar kita saat ini, tidaklah boleh mengambil sedekah ataupun zakat. Yang ketiga,
Kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang kita tanggung. Tanggungan kita baik berupa usul ataupun furu. Ibunda kita, ayahanda kita, bahkan kakek nenek kita, serta anak cucu kita tidak berhak menerima zakat dari kita. Dan inilah orang yang ketiga tidak berhak menerima zakat. Yang keempat, orang tidak berhak menerima zakat adalah yang bukan mustahik. Artinya tidak masuk ke dalam sunif yang 8. Fakir bukan, miskin bukan, amil bukan, gharim bukan, mu'allaf bukan, ibnu sabil bukan, fisabilillah juga bukan, serta rikab juga bukan. Orang yang bukan mustahik zakat pastinya tidak pantas untuk menerima zakat. Kalau kita belum tahu identitasnya, maka di sini ada dua hal, yaitu khafiyah dan jaliyah. Yang khafi, kita tidak jelas dia fakir atau bukan. Kalau dia mengaku dia fakir, tapi tanpa bukti, lalu mengaku saat ini dia mengambil zakat, kalau kita ketahui dia kaya, maka pengakuannya tidaklah dapat diterima. Sedangkan orang yang dalam status jali atau jelas miskin, itu juga ada dua. Yang pertama berhak dibayar langsung, tetapi kita boleh juga tidak membayar langsung, ditunda. Yang pertama fisabilillah. Orang yang berjihad pada jalan Allah baru dibayarkan ketika pulang dari perang. Yang kedua adalah ibnu sabil yang diberikan saat dia mau kembali ataupun mau melaksanakan perjalanan. Kalau terbukti salah, maka diminta kembali. Sedangkan orang yang diberikan secara langsung adalah orang dari snef 8 selain dari dua yang tadi, yaitu 6 kelompok lagi. Hikmah daripada zakat fitrah kita adalah menyucikan harta kita, membersihkan jiwa kita daripada sifat bakhil dan juga pelit. Kita juga mencukupi dengan zakat fitrah ini para fakir miskin yang ada di sekitar kita untuk bersenang-senang dan berbahagia pada hari raya Idul Fitri. Kita juga berharap dengan adanya zakat fitrah yang pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, Anda keluarkan zakat fitrah, maka seluruh muslim yang ada di sekitar kita akan sama merasa gembira. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah akan juga aman hartanya dari pencuri. Dan juga ini membuat pertolongan bagi orang yang fakir. Zakat fitrah yang kita keluarkan juga melatih diri kita untuk menjadi lebih dermawan dan juga sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Secara umum dapat definisikan zakat fitrah akan berguna kepada dua hal. Yang pertama berhubungan langsung dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan yang kedua dengan masyarakat sekitar kita. Dan inilah hikmah daripada zakat fitrah, yaitu mempersempit ketimpangan ekonomi. Semoga yang kita dengarkan pada hari ini memberikan ilmu pengetahuan tambahan bagi kita semua, para muslimin pemirsa Puja TV, dimanapun Anda berada, dan juga nantinya akan menunaikan zakat fitrah sebelum hari raya Idul Fitri kita rayakan. Pastinya ini juga menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.